Jawaban cerdas Abu Nawas ketika ditanya apa isi kitab Injil. Alkisah. Suatu hari Abu Nawas sedang duduk di warung kopi tempat biasa ia nongkrong bersama dengan kawan-kawannya sambil menikmati secangkir teh hangat. Tiba-tiba ulama terkenal dari negeri tetangga datang menghampirinya dan langsung duduk di sebelah Abu Nawas. Lalu ulama dari negeri tetangga itu pun berkata, "Hai Abu Nawas, aku dengar kau adalah orang yang pandai. Bagaimana kalau kita berdebat tentang agama, terutama tentang kitab Injil?" Ucap ulama itu menantang Abu Nawas. Abu Nawas pun tersenyum dan sedikit terkejut. Tapi ia tidak pernah menolak tantangan, apalagi yang menghibur. Baiklah kawan, tapi apa kita bisa melakukannya dengan cara yang sederhana, santai dan tidak terlalu serius? Dan ulama itu pun menyetujuinya. Baiklah Abu Nawas, sekarang pertanyaanku hanya sederhana saja. Apa kau tahu apa yang tertulis di dalam kitab Injil? Mendengar pertanyaan itu, Abu Nawas pun mengerutkan dahinya dan berpikir sejenak. Aku tahu ada banyak hal yang tertulis di dalamnya. Tapi menurutku yang paling penting adalah pesan-pesan tentang kasih dan perdamaian. Ulama itu pun tersenyum sinis. Abu Nawas, kau ini licik sekali. Itu kan jawaban umum. Aku ingin tahu sesuatu yang lebih mendalam. Bisakah kau menyebutkan satu ayat saja dari kitab Injil? Abu Nawas pun mengerutkan dahinya lagi. Lalu dengan santainya berkata, "Baiklah, tapi kita harus adil. Sebelum menjawab pertanyaanmu, bolehkah aku bertanya satu hal padamu?" Ujar Abu Nawas. "Oh, boleh sekali Abu Nawas. Apa yang hendak kau tanyakan?" Lalu Abu Nawas pun berkata, "Kau tentu tahu kan bahwa kitab Injil tertulis dalam bahasa Arab, Ibrani dan Yunani kan? Jadi tolong sebutkan satu ayat saja dari kitab Injil dalam bahasa aslinya." Ulama itu pun terdiam sejenak lalu berkata, "Tentu saja aku tidak bisa Abu Nawas, karena aku tidak fasih dalam bahasa-bahasa itu." Dan Abu Nawas pun tertawa kecil. "Hahaha. Nah, kau bertanya padaku soal isi kitab Injil. Tapi kau sendiri tidak bisa menyebutkan satu ayat saja dalam bahasa aslinya. Jadi bagaimana kita bisa berdebat soal sesuatu yang tidak kita pahami sepenuhnya?" Ulama itu pun terperangah. Sementara orang-orang di sekitarnya yang ada di warung itu pun tertawa dan kagum akan kecerdasan Abu Nawas. Dan ulama itu pun tersenyum kecut. Tahu bahwa ia kalah dalam perdebatan itu, yang tampaknya sederhana tapi penuh dengan kelicikan. "Baiklah Abu Nawas, kali ini kau menang." Ucap ulama itu mengakui kecerdasan Abu Nawas. Abu Nawas pun tersenyum sambil mengangkat tehnya dan diseruputnya. Lalu berkata, "Tidak ada yang menang atau pecundang di sini saudaraku. Yang penting agar kita semua belajar sesuatu dan tetap saling menghormati." Terang Abu Nawas. Kisah Abu Nawas dan pejabat yang sombong. Dikisahkan, pada suatu hari Abu Nawas mendapat undangan untuk sebuah jamuan makan malam. Dalam undangan tersebut, Abu Nawas juga diminta mengisi tausiah agama. Abu Nawas pun datang pada jamuan makan malam itu untuk menghormati tuan rumah. Namun karena datang lebih awal, Abu Nawas mendapat tempat duduk di paling depan. Dan duduk di kursi itu, seakan-akan Abu Nawas menjadi orang yang terhormat.
Beberapa saat kemudian, para undangan pun mulai berdatangan dan disusul oleh para pejabat kerajaan. Pejabat kerajaan itu pun terkejut karena di kursi paling depan diduduki oleh Abu Nawas. Melihat hal itu, pejabat itu pun langsung protes kepada panitia makan malam. "Hai Tuan, kenapa saya sebagai pejabat kerajaan yang terhormat mendapat tempat duduk di belakang? Dan justru Abu Nawas ada di depan," protes pejabat itu. "Maaf Tuan, seharusnya Tuan langsung bertanya kepada Abu Nawas," jawab panitia makan malam tersebut. Lalu pejabat itu pun berjalan ke depan menghampiri Abu Nawas dan berbisik, "Wahai Abu Nawas, engkau tidak pantas duduk di kursi depan ini. Karena yang pantas duduk di kursi ini adalah diriku, karena sebagai pejabat kerajaan." Mendapat teguran sombong itu, Abu Nawas pun mulai bicara dan kemudian terjadilah perdebatan yang menghebohkan orang-orang yang hadir di jamuan makan malam tersebut. "Wahai saudara pejabat yang terhormat, Anda tidaklah lebih baik dari seorang pesulap," kata Abu Nawas. "Wah, tidak bisa begitu Abu Nawas. Saya adalah pejabat kerajaan, bukan pesulap," cetus pejabat dengan tegang. "Sekalipun saya pesulap, ketika naik panggung saya bisa bertindak sesuai janji. Saat saya berjanji mengubah sapu tangan menjadi kelinci, maka bim salah bim, sapu tangan itu benar-benar berubah menjadi kelinci," ujar Abu Nawas. "Maksudmu bagaimana Abu Nawas? Dan apa hubungannya semua itu?" tanya pejabat itu kepada Abu Nawas. "Anda saya katakan sebagai pesulap yang gagal karena Anda tidak bisa mengubah semua itu. Lihatlah ketika naik panggung, Anda berjanji merubah nasib rakyat kecil menjadi lebih baik. Tapi setelah terpilih, keadaan rakyat kecil sama saja seperti sebelum Anda terpilih menduduki jabatan itu," terang Abu Nawas. Mendapat pernyataan demikian, pejabat itu pun terdiam dan merasa malu. "Kalau begitu, mana yang lebih baik dan lebih pantas duduk di kursi paling depan ini?" tanya Abu Nawas. Tanpa membalas sepatah kata pun, pejabat itu pun merasa malu dan akhirnya ia pun mundur dan kembali duduk di kursinya semula. Kisah Abu Nawas membongkar pria yang mengaku Tuhan. Pada suatu hari di kota Baghdad, muncul seorang pria aneh yang membuat geger pasar dan istana. Dengan jubah hitam panjang dan suara yang lantang, pria itu pun berdiri di tengah keramaian sambil berteriak, "Wahai manusia, akulah Tuhan kalian. Akulah yang memberi hidup dan mati." Mendengar itu, sebagian orang pun tertawa, sebagian lagi marah, namun ada juga yang bingung dan takut. Kabar itu pun cepat sampai ke telinga Baginda Raja Harun ar-Rasyid, dan Baginda Raja pun murka. "Berani sekali orang ini mengaku Tuhan di negeriku," seru Baginda Raja. Dan pria itu pun segera ditangkap dan dibawa ke istana raja. Namun anehnya, pria itu tidak tampak takut sama sekali. Ia justru tersenyum dengan tenang, seolah-olah benar-benar yakin dengan pengakuannya. Baginda Raja pun berkata dengan tegas, "Jika engkau benar Tuhan, buktikanlah." Pria itu pun menjawab dengan santai, "Tentu aku Tuhan. Aku bisa menghidupkan dan mematikan siapa saja." Para ulama istana pun berdebat panjang dengan pria tersebut.
Namun pria itu pun selalu menjawab dengan licik dan berputar-putar, hingga membuat Baginda Raja pun merasa pusing. Dan akhirnya ia pun berkata, "Wahai pengawal, panggil Abu Nawas sekarang juga." Tak lama kemudian, Abu Nawas pun datang dengan wajah santai seperti biasa. Ia menatap pria itu dari ujung kepala sampai kaki, lalu tersenyum kecil. "Ampun Paduka yang mulia, ada apakah gerangan hamba dipanggil ke istana?" tanya Abu Nawas. Baginda Raja pun menjawab, "Wahai Abu Nawas, orang ini mengaku sebagai Tuhan. Jika ia berdusta, bongkarlah kedoknya. Jika benar, aku pun tak tahu harus bagaimana Abu Nawas." Abu Nawas pun mengangguk pelan. Lalu ia pun mendekati pria itu dan bertanya dengan sopan, "Wahai Tuan yang mengaku Tuhan, apa benar engkau maha kuasa?" "Tentu saja," jawab pria itu dengan sombongnya. Abu Nawas pun tersenyum semakin lebar. "Kalau begitu, izinkan aku mengajukan satu permintaan kecil." "Apa itu?" tanya pria sombong tersebut. Abu Nawas pun berkata, "Di penjara istana dulu ada seorang tahanan yang mengaku nabi, namun sudah mati. Tolong hidupkan dia kembali, karena besok aku ingin bertanya padanya." Pria sombong itu pun terdiam sesaat. "Ah, aku Tuhan, tapi untuk hari ini aku sedang tidak ingin menghidupkan siapapun." Abu Nawas pun mengangguk. "Baiklah Tuan, kalau begitu izinkan aku mengajukan permintaan kedua." "Apalagi itu Abu Nawas?" tanya pria itu mulai gelisah. Lalu Abu Nawas pun berkata dengan santai, "Kalau engkau memang benar-benar Tuhan, tentu engkau tahu isi hatiku sekarang. Coba sebutkan." Mendengar itu, pria sombong itu pun langsung berkeringat. "Isi hatimu? Penuh iman." Mendengar itu, seluruh istana pun tertawa kecil. Lalu Abu Nawas pun melanjutkan, "Baiklah Tuan, kalau itu sulit, sekarang aku akan memerintahkan Al-Guju untuk memenggal kepalamu." Mendengar itu, pria sombong itu pun langsung terkejut. "Apa Abu Nawas? Kenapa aku harus dipenggal?" Abu Nawas pun langsung menjawab, "Karena jika engkau Tuhan, tentu engkau bisa menghidupkan dirimu kembali. Dan jika tidak, berarti engkau adalah pembohong." Pria itu pun langsung gemetar. Ia pun jatuh berlutut dan berteriak, "Ampun, ampun Abu Nawas. Aku ini bohong. Aku hanya ingin terkenal dan dihormati." Baginda Raja Harun Ar-Rasyid pun langsung tertawa terpingkal-pingkal. "Wahai Abu Nawas, engkau memang luar biasa." Abu Nawas pun menunduk hormat. Lalu ia pun berkata, "Wahai Paduka yang mulia, sesungguhnya Tuhan sejati tidak perlu mengaku. Manusia yang mengaku Tuhan biasanya lupa bahwa dirinya takut mati." Seluruh istana pun terdiam, lalu mengangguk setuju. Dan pria sombong itu pun langsung dimasukkan ke dalam penjara. Hikmah di balik kisah ini adalah kebohongan besar bisa runtuh oleh pertanyaan sederhana. Kesombongan membuat akal tertutup. Dan kecerdasan lebih kuat daripada amarah. Kisah Abu Nawas, obat sulit tidur untuk Raja Harun Ar-Rasyid.
Suatu malam, Raja Harun ar-Rasyid kesulitan untuk tidur. Malam sudah semakin larut dan Raja belum juga merasakan kantuk. Raja kemudian memanggil salah satu pengawal istana. Raja pun berkata, "Umumkan kepada seluruh rakyat, barang siapa yang bisa membuat Raja tertidur, akan diberikan 10 koin emas." Pengawal istana pun kemudian bergegas memberikan isyarat kepada bawahannya agar bergerak cepat untuk mengumumkan titah sang raja kepada rakyat. Setelah itu, datanglah 2 orang yang kebetulan pada malam itu juga kesulitan untuk tidur. Mendengar penjelasan dari pengawal istana, mereka berminat untuk mengikuti sayembara itu. Namun kedua peserta tersebut pun gagal membuat raja bisa tertidur. Cerita yang dibawakan 2 peserta tersebut justru malah membuat raja semakin sulit untuk tertidur. Hingga sampailah Abu Nawas yang menawarkan diri untuk mengikuti sayembara. Setelah dipersilakan, Abu Nawas pun mulai bercerita. "Baginda, dahulu ada seekor raja semut yang kurang kerjaan. Ia masuk ke kuping sebelah kanan seseorang yang sedang tidur. Keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi, kemudian masuk lagi. Kemudian masuk ke kuping kiri, keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi, masuk lagi." Raja kesal mendengar kisah yang dituturkan oleh Abu Nawas. Menurut sang raja, cerita Abu Nawas tidak menarik dan membuat raja merasa bosan, sehingga ia pun menguap dan memiringkan tubuhnya membelakangi Abu Nawas. Perlahan raja pun menutup matanya dan mulai tertidur. Pagi harinya, Abu Nawas masuk lagi ke istana dengan mengendarai kereta. 10 karung diangkat ke dalam kereta satu persatu. Penjaga pintu istana geleng-geleng kepala ketika kereta itu keluar dari gerbang. Abu Nawas tertidur pulas di atas tumpukan karung emas dengan suara mendengkur yang keras. Kisah Abu Nawas membangun istana di awan. Abu Nawas belum kembali. Kata istrinya, ia bersama seorang pendeta dan seorang ahli yoga sedang melakukan pengembaraan suci. Padahal saat itu, Baginda amat membutuhkan bantuan Abu Nawas. Beberapa hari terakhir ini, Baginda merencanakan membangun istana di awang-awang karena sebagian dari raja-raja negeri bersahabat telah membangun bangunan-bangunan yang luar biasa. Baginda tidak ingin menunggu Abu Nawas lebih lama lagi. Beliau mengutus beberapa orang kepercayaannya untuk mencari Abu Nawas. Mereka tidak berhasil menemukan Abu Nawas karena Abu Nawas ternyata sudah berada di rumah ketika mereka baru berangkat. Abu Nawas pun menghadap Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Baginda pun amat riang. Saking gembiranya, beliau mengajak Abu Nawas bergurau. Setelah saling tukar-menukar cerita-cerita yang lucu, lalu Baginda mulai mengutarakan rencananya. "Aku sangat ingin membangun istana di awang-awang, agar aku lebih terkenal di antara raja-raja yang lain. Adakah kemungkinan keinginanku itu terwujud, Abu Nawas?" Tanya Baginda Raja kepada Abu Nawas. "Tidak ada yang tidak mungkin dilakukan di dunia ini, Paduka," kata Abu Nawas berusaha mengikuti arahan pembicaraan Baginda Raja. "Kalau menurutmu hal itu tidak mustahil diwujudkan, maka aku serahkan sepenuhnya tugas ini kepadamu," kata Baginda puas. Abu Nawas pun terperanjat. Ia menyesal telah mengatakan kemungkinan mewujudkan istana di awang-awang. Tetapi nasi telah menjadi bubur. Kata-kata yang telah terlanjur didengar oleh Baginda tidak mungkin ditarik kembali. Baginda pun memberi waktu Abu Nawas beberapa minggu. Dan rasanya tak ada yang lebih berat lagi bagi Abu Nawas kecuali tugas yang diembannya. Jangankan membangun istana di langit,
Membangun sebuah gubuk kecil pun sudah merupakan hal yang mustahil dikerjakan. Hanya Tuhan sajalah yang mampu untuk melakukannya, gumam Abu Nawas dalam hatinya. Hari-hari berlalu seperti biasa, tak ada yang dikerjakan oleh Abu Nawas, kecuali memikirkan bagaimana membuat Baginda Raja yakin kalau yang dibangun itu benar-benar istana di langit. Seluruh ingatannya dikerahkan dan dihubung-hubungkan. Abu Nawas bahkan berusaha menjangkau masa kanak-kanaknya, sampai ia teringat bahwa dulu ia pernah bermain layang-layang. Dan inilah yang membuat Abu Nawas girang. Abu Nawas tidak menyia-nyiakan waktu lagi. Ia bersama beberapa kawannya merancang layang-layang raksasa terbentuk persegi 4. Dan setelah selesai, baru Abu Nawas melukis pintu-pintu serta jendela-jendela dan ornamen-ornamen lainnya. Ketika semuanya telah selesai, Abu Nawas dan kawan-kawannya menerbangkan layang-layang raksasa itu dari suatu tempat yang dirahasiakan. Begitu layang-layang raksasa terbentuk, istana itu mengapung di angkasa. Penduduk negeri gempar, Baginda Raja girang bukan kepalang. Benarkah Abu Nawas berhasil membangun istana di langit? Dengan tidak sabar, beliau didampingi beberapa orang pengawal bergegas menemui Abu Nawas. Dan Abu Nawas pun berkata dengan bangga, "Paduka yang mulia, istana pesanan Paduka telah rampung," kata Abu Nawas merendah. "Engkau benar-benar hebat, Abu Nawas," kata Baginda memuji Abu Nawas. "Terima kasih Baginda yang mulia," kata Abu Nawas. "Lalu bagaimana caranya aku ke istana?" tanya Baginda Raja. "Dengan tambang Paduka yang mulia," kata Abu Nawas dengan tenangnya. "Kalau begitu, siapkan tambang itu sekarang. Aku ingin segera melihat istanaku dari dekat," kata Baginda tak sabar lagi. "Hamba Paduka yang mulia, hamba kemarin lupa memasang tambang itu, sehingga seorang kawan hamba tertinggal di sana dan tidak bisa turun," kata Abu Nawas mulai berkelit. "Bagaimana dengan engkau sendiri, Abu Nawas? Dengan apa engkau turun ke bumi?" tanya Baginda Raja. "Dengan menggunakan sayap Paduka yang mulia," kata Abu Nawas dengan bangga. "Kalau begitu buatkan aku sayap supaya aku bisa terbang ke sana," kata Baginda Raja. "Paduka yang mulia, sayap itu hanya bisa diciptakan dalam mimpi," kata Abu Nawas menjelaskan. "Engkau berani mengatakan aku gila sepertimu?" tanya Baginda dan sambil melotot. "Ya Baginda, kurang lebih seperti itu," jawab Abu Nawas tangkas. "Apa maksudmu, Abu Nawas?" tanya Baginda lagi. Baginda tahu bahwa membangun istana di awang-awang adalah pekerjaan yang mustahil untuk dilaksanakan. Tetapi Baginda tetap menyuruh hamba mengerjakannya. Sedangkan hamba juga tahu bahwa pekerjaan itu mustahil untuk dikerjakan. Tetapi hamba tetap menyanggupinya. Titah Baginda yang tidak masuk akal itu, kata Abu Nawas berusaha menjelaskan kepada Baginda Raja. Tanpa menoleh, Baginda Raja pun kembali ke istana diiringi para pengawalnya. Abu Nawas berdiri sendirian sambil memandang ke atas melihat istana terapung di awan. Kisah Abu Nawas buang air besar di tempat tidur. Pada suatu waktu, Baginda Raja Harun ar-Rasyid sangat gundah hatinya. Seperti biasanya, dirinya ingin sosok Abu Nawas hadir di istana untuk menghibur hati sang raja. Namun setelah beberapa kali dipanggil, Abu Nawas belum juga menampakkan batang hidungnya. Entah kenapa Abu Nawas enggan untuk menghadap Baginda Raja. Setelah lama berpikir, akhirnya Baginda Raja pun menemukan cara agar Abu Nawas bisa hadir di istana kerajaannya. Raja pun menyuruh 3 orang prajurit untuk pergi ke rumah Abu Nawas agar buang air besar di tempat tidurnya Abu Nawas. "Hai pengawal, pergilah ke rumah Abu Nawas
Dan beraklah di tempat tidur Abu Nawas kalian. Dan kalau kalian berhasil, maka masing-masing akan aku beri uang 1.000 dirham. Titah Baginda Raja. Daulat Paduka Raja, jawab ketiga pengawal itu secara bersamaan. Sementara itu, duduk di sebelahnya ada Ki Patih yang mendengar obrolan rajanya dengan ketiga pengawal itu. Karena berhubung tugas yang diberikan kepada 3 anak buahnya yang agak aneh, Ki Patih pun memberanikan diri untuk bertanya kepada sang raja. Maaf Paduka Raja, bukankah tugas yang diberikan itu tampak aneh dan sangat menghina? Tanya Patih kepada Baginda Raja. Patih, memang benar. Tapi itulah siasatku agar Abu Nawas segera hadir ke istana, jawab Baginda Raja. Apakah gerangan rencana Baginda? Tanya Patih lagi. Nanti kamu akan segera mengetahuinya. Dan sekarang kamu ikutilah ketiga anak buahmu itu. Dan intailah mereka. Dan sampaikan juga kepada Abu Nawas. Bila dia berhasil menggagalkan tugas pengawalku itu, maka Abu Nawas akan aku beri uang 3.000 dirham. Dan sekaligus, ia boleh memukul utusanku itu. Titah Baginda Raja. Dengan perasaan yang masih bingung, Patih pun segera melaksanakan perintah Baginda Raja. Ia pun segera berkemas dan menuju ke rumah Abu Nawas. Tidak beberapa lama kemudian, utusan Baginda Raja Harun ar-Rasyid sudah tiba di depan pintu rumah Abu Nawas. Hai Abu Nawas, kami diutus oleh Baginda Raja untuk buang air besar di tempat tidurmu. Karena ini perintah Raja, kamu tidak boleh menolak, kata salah seorang utusan itu. Saya sama sekali tidak keberatan. Silakan saja kalau kalian mampu melaksanakan perintah Baginda Raja, jawab Abu Nawas dengan santainya. Betul? Tanya utusan raja. Iya, silakan saja, sahut Abu Nawas. Betul begitu Abu Nawas? Tanya utusan raja. Iya, silakan saja, sahut Abu Nawas. Abu Nawas pun mengawasi orang-orang itu beranjak ke tempat tidurnya dengan geram. Berak di tempat tidurku betul-betul kelewatan, gumam Abu Nawas dalam hatinya. Abu Nawas pun akhirnya memutar otaknya. Bagaimana caranya agar para utusan itu mengurungkan niatnya? Setelah berpikir beberapa saat, Abu Nawas pun akhirnya menemukan cara untuk menggagalkan tugas para utusan tersebut. Pada saat para utusan itu hendak bersiap-siap buang air besar, mendadak Abu Nawas berkata dari balik jendela kamar. Hai para utusan raja, ada yang lupa saya sampaikan kepada kalian, kata Abu Nawas. Apa itu Abu Nawas? Tanya salah satu utusan raja. Saya ingatkan, supaya kalian jangan melebihi perintah Baginda Raja. Jika kalian melanggar, saya akan pukul kalian dengan sebuah pentungan besar dan setelah itu saya akan laporkan kalian kepada Baginda Raja bahwa kalian melanggar perintahnya, jawab Abu Nawas dengan serius. Dengan cekatan, Abu Nawas pun segera mengambil sebatang kayu besar yang ada di dapur rumahnya. Bahkan, kini Abu Nawas sudah mengambil pentungan kayu besar tersebut. Hai, apa maksudmu tadi Abu Nawas? Tanya salah satu utusan. Aku katakan, ingat, perintah raja hanya buang air besar saja kan? Dan tidak boleh lebih dari itu, jawab Abu Nawas. Iya, memang benar, jawab utusan itu. Aku ulangi lagi ya.
Hanya buang air besar saja. Tidak boleh lebih. Ingat, tidak boleh kencing, tidak boleh buka celana. Tidak boleh cebok, hanya buang air besar saja ya. Tegas Abu Nawas dengan seriusnya. Hai Abu Nawas, mana mungkin itu tidak mungkin kan? Kami juga harus buka celana dulu dan kencing nantinya. Jawab salah satu utusan. Aku akan pukul kalian sekeras-kerasnya jika kalian melanggar perintah Baginda Raja, sahut Abu Nawas. Para utusan itu pun akhirnya saling pandang. Mereka kebingungan dengan ucapan Abu Nawas itu. Tiba-tiba ada suara seseorang yang memanggil Abu Nawas. Hai Abu Nawas. Karena ada suara yang sudah tidak asing lagi didengar oleh Abu Nawas serta para utusan. Akhirnya mereka pun segera berkumpul untuk menemui asal suara itu. Oh, ternyata suara itu adalah suara Kipatih Ja'far yang merupakan orang kepercayaan Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Aku sudah mendengar perdebatan kalian. Baginda Raja memang memerintahkan para utusan itu untuk buang air besar di tempat tidurmu, Abu Nawas. Jika 3 orang ini sanggup, mereka masing-masing akan mendapatkan 1.000 dirham. Namun, jika mereka gagal, maka mereka boleh engkau pukul sesuka hatimu, Abu Nawas, kata Kipatih Ja'far. Oh, begitu ya Kipatih. Lalu hadiah dari Baginda untukku berapa tuanku? Tanya Abu Nawas. Sekarang juga engkau boleh menghadap Baginda Raja untuk menerima 3.000 dirham. Jawab Kipatih. Hahaha. Abu Nawas pun tertawa bahagia dan merasa kaget. Segera saja Abu Nawas pun mengambil pentungan. Lalu 3 orang utusan yang mau berak di tempat tidur Abu Nawas itu pun akhirnya dipentungi pantatnya. Buk, buk, buk. Ampun Abu Nawas. Apa kalian mau buang air besar di tempat tidurku? Hah, tidak boleh ya. Dipukul lagi. Buk, buk, buk. Tidak, ampun Abu Nawas. Dan akhirnya ketiga utusan Baginda Raja itu pun lari terbirit-birit. Kipatih dan Abu Nawas pun tertawa terpingkal-pingkal dibuatnya. Sesaat setelah itu Kipatih pun berkata kepada Abu Nawas. Abu Nawas, Baginda sangat yakin engkau dapat mengatasi masalah ini. Baginda memang menginginkan kehadiranmu di istana untuk menghibur hatinya yang saat ini sedang gundah gulana. Abu Nawas pun menyetujui permintaan Patih Ja'far. Dan akhirnya mereka pun bergegas menuju istana untuk menemui Baginda Raja. Dijebak raja, Abu Nawas harus bertelur. Baginda Raja masih penasaran ingin mengalahkan argumen Abu Nawas. Maka dirancang siasat Abu Nawas harus bertelur. Siasat ini diatur sedemikian rupa agar Abu Nawas harus bertelur seperti ayam. Kata Baginda Raja, pokoknya jebakan agar Abu Nawas harus bertelur ini tidak boleh gagal. Baginda sudah sangat yakin siasatnya kali ini akan berhasil. Abu Nawas yang selalu memiliki argumen saat dikerjai memang membuat geram Raja. Raja ingin sekali sosok Abu Nawas ini bisa dipermalukan. Baginda Raja memiliki kebiasaan setiap akhir pekan berendam di kolam air hangat. Para menterinya selalu menemani di kolam rendam sambil berdiskusi ringan. Ide menjebak Abu Nawas harus bertelur juga saat Baginda Raja berendam di air hangat ini. Kata Baginda Raja, akhir pekan nanti kita akan mengundang Abu Nawas turut berendam bersama. Nanti kalian semua datang lebih awal. Siapkan telur ayam di dalam kolam, kata Baginda Raja. Nanti saya akan perintahkan semua yang bersama kita di kolam rendam harus bisa bertelur.
Bagi yang tidak bisa akan dihukum. Begitu Baginda Raja mengatur siasatnya. Para menteri pun tertawa mendengar siasat Baginda Raja. Mereka semua sudah membayangkan bagaimana Abu Nawas harus bertelur dan gagal. Baginda Raja akan memberinya hukuman, maka label Abu Nawas cerdas akan langsung ambiar. Begitu pikiran para menteri dan Baginda Raja. Tibalah akhir pekan yang direncanakan. Abu Nawas tanpa curiga datang memenuhi undangan Baginda Raja. Seperti yang sudah direncanakan, para menteri dan Baginda Raja sudah datang lebih dulu mempersiapkan telur dan menaruhnya di dalam kolam rendam air hangat. Setelah semua berkumpul, Baginda Raja memberikan pengumuman. Sekarang ini aku perintahkan semua yang ikut berendam di kolam air hangat harus bisa bertelur, kata Baginda Raja. Abu Nawas pun tersentak mendengar pengumuman Baginda Raja. Dia pun mulai mencium gelagat yang tidak beres. Baginda Raja pun melanjutkan, jika ada di antara kita yang tidak bisa bertelur, akan diberi hukuman. Para menteri yang hadir tidak ada yang membantah. Mereka serempak menjawab, baiklah Paduka, kami akan laksanakan. Abu Nawas pun makin yakin ada muslihat buruk. Dirinya sudah masuk jebakan Baginda Raja. Menurut akal sehat batin Abu Nawas, mana ada manusia yang bisa bertelur. Tetapi karena Baginda Raja yang bertitah, tentu tidak bisa dibantah. Abu Nawas berpikir sangat keras untuk lolos dari jebakan ini. Sementara para menteri satu persatu masuk ke dalam kolam rendam air hangat. Mereka menyelam agak lama dan muncul ke permukaan dengan membawa telur. Paduka, kami sudah laksanakan titah Paduka. Kini kami sudah bertelur, lapor para menteri itu satu persatu. Baginda melirik ke arah Abu Nawas yang kebingungan. Wajah Abu Nawas tampak pucat pasi. Melihat itu, Baginda pun senang sekali. Kemudian Baginda Raja pun turun ke kolam rendam air hangat itu. Menyelam sesaat kemudian muncul dengan membawa telur. Hai Abu Nawas, semua sudah bisa bertelur. Sekarang giliranmu Abu Nawas. Harus bertelur. Ayo, atau kamu akan aku beri hukuman nanti, teriak Baginda Raja. Abu Nawas pun perlahan masuk ke dalam kolam air hangat itu. Dia belum menyelam, hanya memainkan air saja, membasahi dadanya. Abu Nawas sedang berpikir memecahkan jebakan Baginda Raja ini, terutama agar selamat dari hukuman. Dan akhirnya Abu Nawas pun menyelam sambil terus berpikir. Agak lama ia menyelam sampai mulai sesak dan memutuskan muncul ke permukaan. Begitu Abu Nawas muncul ke permukaan kolam, semua tertawa senang sekali. Kali ini Abu Nawas kena pedaya. Selain itu, julukan orang cerdik yang selalu ada jawaban kalau ditantang Baginda Raja akan ambyar ataupun hancur. Muslihat Baginda Raja akan membuat Abu Nawas dihukum karena gagal bertelur. Baginda juga terlihat paling senang. Idenya berhasil membuat Abu Nawas tidak berdaya. Abu Nawas, mana telurmu? Teriak Baginda Raja tidak sabar. Abu Nawas tiba-tiba berlaku aneh. Tangannya dikepak-kepakkan seperti ayam. Lalu dia berkokok meniru ayam jantan. Kukuruyuk, kukuruyuk, kukuruyuk. Baginda Raja pun tersentak heran melihat kelakuan aneh Abu Nawas. Maaf Paduka, saya tidak bisa bertelur, jawab Abu Nawas sambil kembali berkokok. Kukuruyuk. Kenapa? Berarti kamu akan dihukum tegas Baginda Raja. Saya merasakan diri saya ini ayam jantan Paduka. Jadi tidak mungkin bertelur.
Hanya ayam betina saja yang bisa bertelur, Baginda, ujar Abu Nawas sambil mengepak-ngepakkan kedua tangannya dan berkokok lagi. Kukuruyuk, kukuruyuk, kukuruyuk. Baginda Raja pun dan para menteri seperti ditampar keras oleh jawaban Abu Nawas. Baginda Raja pun bergegas mengambil pakaian dan beranjak tanpa berkata-kata lagi. Jebakan untuk Abu Nawas yang harus bertelur tak disangkanya gagal total. Malah dirinya dipermalukan, disamakan dengan ayam betina. Para menterinya juga mengikuti pergi meninggalkan Abu Nawas yang masih berkokok berkukuruyuk meledek mereka. Kisah Abu Nawas menjahit batu lumpang Baginda Raja. Abu Nawas memang sering ditantang oleh Baginda Raja untuk melakukan hal-hal yang sangat sulit. Namun karena kecerdikannya, Abu Nawas selalu berhasil menjawab tantangan Baginda Raja. Hingga pada suatu hari, nampaknya Baginda Raja masih saja mencari cara agar dapat mengalahkan Abu Nawas. Kali ini Baginda Raja benar-benar ingin menghukum Abu Nawas. Karena memang akhir-akhir ini Abu Nawas sering membuat malu Baginda Raja, bahkan di hadapan rakyatnya sendiri. Siasat apa yang harus aku lakukan agar Abu Nawas bisa kena jebak? Pikir Baginda Raja dalam hatinya. Untuk beberapa lama Baginda Raja pun masih belum menemukan cara. Hingga akhirnya ia pun terpaksa meminta bantuan dari para menteri-menterinya. Akan tetapi, dari sekian banyak usulan para menterinya itu, tidak ada satupun yang menurut Baginda Raja berbobot. Tipuan yang kalian usulkan sangat mudah dipecahkan. Jangankan Abu Nawas, saya sendiri saja bisa untuk menebaknya, ujar Baginda Raja merasa tidak puas. Ampun Paduka yang mulia, bukankah Paduka mempunyai batu lumpang yang retak? Suruh saja Abu Nawas untuk menjahitnya, Paduka, kata salah satu menterinya. Mendengar usulan salah satu menterinya itu, Baginda Raja pun langsung kegirangan. Usulmu bagus juga, Menteri. Saya setuju dengan ide kamu. Cepat panggil Abu Nawas kemari sekarang juga, perintah Baginda Raja. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja memenuhi panggilannya untuk datang ke istana. Ampun beribu ampun Paduka yang mulia, ada gerangan apa Paduka memanggil hamba? Tanya Abu Nawas. Saya ada tugas baru untukmu Abu Nawas, jawab Baginda Raja. Kalau boleh tahu, tugas apakah itu wahai Paduka yang mulia? Tanya Abu Nawas kembali. Begini Abu Nawas, saya punya lumpang yang terbuat dari batu. Tapi sayangnya lumpang itu sudah retak dan hampir terbelah menjadi dua. Saya ingin kamu menjahit batu lumpang itu agar menyatu kembali Abu Nawas, tutur Baginda Raja. Mendengar perintah Baginda Raja, sontak saja tubuh Abu Nawas pun mendadak berkeringat. Wajahnya pun langsung berubah menjadi pucat. Jebakan apa lagi yang diberikan oleh Paduka ini? Mana ada batu bisa dijahit? Gerutu Abu Nawas dalam hatinya. Hai Abu Nawas, kenapa kamu malah bengong? Saya kasih waktu kamu sehari. Kalau kamu tidak bisa, maka kamu akan mendapatkan hukuman Abu Nawas, gertak Baginda Raja. Dan sekarang kamu pulang dan bawa batu lumpang yang retak ini Abu Nawas, kata Baginda Raja. Lalu Abu Nawas pun pamit untuk kembali ke rumah sambil membawa batu lumpang yang retak itu. Setibanya di rumah, Abu Nawas pun langsung pergi mengumpulkan batu-batu kecil yang serupa dengan batu lumpang tersebut.
Keesokan harinya, Abu Nawas pun pergi menuju istana dengan membawa batu-batu kecil dan lumpang batu milik Baginda Raja yang telah retak itu. Setelah sampai di istana, Baginda Raja pun bertanya kepada Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, apakah lumpang batunya sudah kamu jahit, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Mohon ampun Paduka yang mulia. Saya sudah mengumpulkan batu-batu kecil yang sama persis jenisnya dengan batu lumpang milik Paduka yang mulia. Dan saya minta tolong kepada Paduka yang mulia untuk memilih serat dari batu kecil yang saya kumpulkan ini. Setelah ini, saya akan menjahit batu lumpang milik Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas. "Apa-apaan engkau ini, Abu Nawas? Siapa juga yang dapat membuat batu sekecil itu menjadi benang?" bentak Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, tapi lumpang batu milik Paduka tidak bisa dijahit pakai benang biasa, Paduka. Lumpang batu itu harus dijahit dengan benang yang terbuat dari batu, Paduka," ujar Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja pun tak bisa berbuat apa-apa. "Kamu memang cerdik, Abu Nawas." Dan dengan terpaksa, Baginda Raja pun kembali membebaskan Abu Nawas. Abu Nawas pun lolos dari hukuman meskipun dia tidak menyelesaikan tugas yang mustahil yang diberikan oleh Baginda Raja. Suatu hari, Baginda Raja Harun Ar-Rasyid merasa geram dengan sikap Abu Nawas. Pasalnya, beberapa kali Abu Nawas sudah membuat dirinya malu di depan para pejabat kerajaan. Dan akhirnya muncul rasa dendam di hati Baginda Raja. Baginda Raja pun hendak membuat jebakan untuk Abu Nawas. Seperti biasanya, jika Abu Nawas gagal, maka akan mendapatkan hukuman. Baginda Raja Harun Ar-Rasyid pun akhirnya memanggil Abu Nawas untuk menghadap ke istana. Sesampainya Abu Nawas di istana, Baginda Raja pun lalu memberikan pertanyaan kepada Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, di depan mejaku itu ada panggang ayam yang besar dan lezat. Tolong segera ambilkan untukku, Abu Nawas," perintah Baginda Raja. Mendengar perintah Baginda Raja, Abu Nawas pun menjadi bingung. Karena tak biasanya ia disuruh mengambilkan makanan untuk Baginda Raja. "Mungkin saja Raja ingin menjebakku. Aku harus waspada," kata Abu Nawas dalam hatinya. Lalu Abu Nawas pun menuruti perintah Baginda Raja. Ia pun mengambil panggang ayam itu untuk diberikan kepada Baginda Raja. Namun sebelum Abu Nawas memberikan panggang itu kepada Baginda Raja, Baginda Raja pun berkata, "Abu Nawas, di tangan kamu itu ada sepotong panggang ayam yang lezat. Silakan dinikmati, Abu Nawas," perintah Baginda Raja. Mendengar perintah Baginda Raja, Abu Nawas pun semakin kebingungan. Di tengah-tengah kebingungan Abu Nawas, tiba-tiba Baginda Raja pun berkata lagi, "Tapi ingat Abu Nawas, dengarkan dulu petunjuknya. Jika kamu memotong paha ayam itu, maka aku akan memotong pahamu. Dan jika kamu memotong dada ayam itu, maka aku akan memotong dadamu. Tidak hanya itu saja, jika kamu memotong dan memakan kepala ayam itu, maka aku akan memotong kepalamu. Akan tetapi, kalau kamu hanya mendiamkan saja panggang ayam itu, kamu akan aku gantung, Abu Nawas," titah Baginda Raja. Mendengar titah Baginda Raja, Abu Nawas pun semakin kebingungan. Dalam kebingungannya, ia semakin yakin jika hal itu hanya akal-akalan Baginda Raja demi untuk menghukumnya.
Tak cuma Abu Nawas yang merasa kebingungan, melainkan semua pejabat yang hadir di istana pun tampak kebingungan. Sekian lamanya Abu Nawas hanya membolak-balik panggang ayam itu, sambil ia memikirkan bagaimana cara agar ia lolos dari hukuman Baginda Raja. Lalu Abu Nawas pun mulai mendekatkan panggang ayam itu tepat di indera penciumannya. Melihat tingkah Abu Nawas, para pejabat yang hadir di istana pun mulai bingung dan tidak mengerti apa yang akan dilakukan oleh Abu Nawas. Dan kemudian Abu Nawas pun mencium bagian pantat panggang ayam itu. Jika saya memotong paha ayam ini, maka Baginda Raja akan memotong pahaku. Jika saya memotong dada ayam ini, maka Baginda Raja akan memotong dadaku. Dan jika saya memakan dan memotong kepala ayam ini, Baginda Raja akan memotong kepalaku. Akan tetapi, coba lihat, yang aku lakukan ini adalah mencium pantat ayam ini, kata Abu Nawas. Apa maksudmu, wahai Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Maksud hamba adalah kalau hamba melakukan demikian, maka Baginda juga akan membalasnya demikian kan? Saya hanya mencium pantat ayam panggang ini, maka Baginda juga harus mencium pantat ayam panggang ini pula, jelas Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, sontak saja para pejabat yang hadir pun menahan tawa, tetapi ragu-ragu karena takut akan dihukum Baginda Raja. Sementara itu, raja yang mendengar ucapan Abu Nawas mulai memerah mukanya karena malu untuk kesekian kalinya. Dan untuk menutupi rasa malunya, maka Baginda Raja pun memerintahkan Abu Nawas untuk segera pulang dan membawa pergi panggang ayam itu. Wahai Abu Nawas, cepat bawa pulang panggang ayam itu. Jangan sampai aku berubah pikiran, Abu Nawas, kata Baginda Raja. Lalu dengan segera Abu Nawas pun pulang dengan membawa panggang ayam tersebut. Sesampainya di rumah, Abu Nawas pun mengundang tetangganya untuk berpesta dengan ayam panggang itu. Dan untuk kesekian kalinya, Abu Nawas pun kembali lolos dari hukuman Baginda Raja. Tidak hanya itu, ia pun sukses mempermalukan Baginda Raja Harun Ar-Rasyid di depan para pejabat kerajaan. Kisah Abu Nawas menghancurkan rumah Tuan Kadi. Alkisah. Pada suatu sore ketika Abu Nawas sedang mengajar murid-muridnya, ada dua orang tamu datang ke rumah Abu Nawas. Yang seorang adalah wanita tua penjual kahwa, sedang yang satunya lagi adalah seorang pemuda berkebangsaan Mesir. Wanita tua itu berkata beberapa patah kata kepada Abu Nawas, kemudian diteruskan dengan si pemuda Mesir tersebut. Setelah mendengar pengaduan mereka, Abu Nawas pun menyuruh murid-muridnya untuk menutup kitab mereka. Sekarang kalian pulanglah. Ajak teman-teman kalian datang kepadaku pada malam hari nanti, sambil membawa cangkul, penggali, kapak, dan martil, serta batu. Perintah Abu Nawas kepada murid-muridnya. Murid-murid Abu Nawas pun merasa heran. Namun mereka begitu patuh kepada Abu Nawas. Mereka merasa yakin gurunya selalu membuat kejutan dan berada di pihak yang benar. Pada malam harinya, mereka pun datang ke rumah Abu Nawas dengan membawa peralatan yang diminta oleh Abu Nawas. Hai kalian semua, pergilah malam ini untuk merusak rumah Tuan Kadi yang baru itu, kata Abu Nawas kepada murid-muridnya. Hah? Untuk merusak rumah Tuan Kadi yang baru itu? Gumam semua murid-murid Abu Nawas dengan keheranan. Ya,
Kalian jangan ragu, laksanakan saja perintah gurumu ini, kata Abu Nawas untuk menghapus keraguan murid-muridnya. Barang siapa yang mencegahmu, jangan kau pedulikan. Terus saja hancurkan rumah Tuan Kadi yang baru itu. Jika ada yang bertanya, katakan saja bahwa aku yang menyuruh kalian. Dan jika ada yang mencegah kalian, kalian pukul saja mereka dan lempari dengan batu. Lanjut Abu Nawas. Lalu para murid-murid Abu Nawas pun bergerak ke arah rumah Tuan Kadi yang baru. Layaknya para demonstran, mereka berteriak-teriak untuk menghancurkan rumah Tuan Kadi. Orang-orang kampung merasa keheranan melihat kelakuan mereka. Lebih-lebih ketika tanpa basa-basi, mereka langsung merusak rumah Tuan Kadi. Orang-orang kampung pun ingin mencegah perbuatan mereka. Namun karena jumlah murid-murid Abu Nawas yang terlalu banyak, maka orang-orang kampung pun tak berani untuk mencegahnya. Melihat banyak orang merusak rumahnya, Tuan Kadi pun segera keluar dan bertanya kepada mereka. "Hai kalian semua, siapa yang menyuruh kalian merusak rumahku?" tanya Tuan Kadi dengan marah. "Guru kami yang menyuruhnya, Tuan Abu Nawas," jawab mereka dengan serentak. Dan habis menjawab pertanyaan Tuan Kadi, mereka pun bukannya berhenti, malah terus menghancurkan rumah Tuan Kadi hingga rumah itu pun roboh dan rata dengan tanah. Tuan Kadi pun hanya bisa marah-marah karena tak ada orang yang berani membelanya. "Dasar Abu Nawas penghasut, orang gila dia. Besok pagi aku akan melaporkannya kepada Baginda Raja," umpat Tuan Kadi dengan ketus. Keesokan harinya, Tuan Kadi pun mengadukan kejadian itu kepada Baginda Raja. Sehingga Abu Nawas pun dipanggil untuk menghadap ke istana. Setelah Abu Nawas menghadap Baginda Raja, ia pun ditanya perihal kejadian tersebut. "Hei Abu Nawas, apa sebabnya kau merusak rumah Tuan Kadi ini?" tanya Baginda Raja. "Wahai Paduka yang mulia, hamba merusak rumah Tuan Kadi. Sebabnya adalah pada suatu malam hamba bermimpi bahwasanya Tuan Kadi menyuruh hamba untuk merusak rumahnya. Sebab rumah itu tidak cocok lagi baginya. Ia menginginkan rumah yang lebih bagus lagi. Dan karena mimpi itulah maka hamba merusak rumah Tuan Kadi, Paduka," jawab Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, bolehkah hanya karena mimpi sebuah perintah untuk dilakukan? Hukum dari negeri mana yang kau pakai itu, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja dengan geram. "Hamba juga memakai hukum Tuan Kadi yang baru ini, Paduka," kata Abu Nawas dengan tenang. Mendengar perkataan Abu Nawas, seketika wajah Tuan Kadi pun menjadi pucat. Ia pun terdiam 1000 bahasa. "Hai Kadi, benarkah kau mempunyai hukum seperti itu?" tanya Baginda Raja kepada Tuan Kadi. Tuan Kadi pun tidak menjawab. Wajahnya nampak pucat, tubuhnya gemetaran karena ketakutan. "Hei Abu Nawas, jangan membuatku pusing. Jelaskan kenapa peristiwa seperti ini," perintah Baginda Raja. Lalu Abu Nawas pun menjelaskan. "Baiklah Paduka yang mulia, beberapa hari yang lalu ada seorang pemuda Mesir datang ke negeri Baghdad ini untuk berdagang sambil membawa harta yang banyak sekali, Paduka. Pada suatu malam itu ia pun bermimpi dikawinkan dengan anak Tuan Kadi ini dengan mahar yang sekian banyaknya. Ini kan hanya sebuah mimpi, Paduka. Tapi Tuan Kadi mendengar kabar itu langsung mendatangi si pemuda Mesir dan minta mahar anaknya. Tentu saja pemuda Mesir itu pun tidak mau untuk membayar mahar tersebut. Nah,
Disinilah tipu muslihat Tuan Kadi. Dia ternyata merampas semua harta benda milik pemuda Mesir tersebut, sehingga pemuda itu pun menjadi seorang pengemis gelandangan dan akhirnya ditolong oleh seorang wanita tua penjual kahwa, kata Abu Nawas dengan tenang sambil memandang ke arah Tuan Kadi yang masih terlihat gemetaran. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja pun terkejut. Dan ia pun masih belum percaya 100%. Maka ia memerintahkan Abu Nawas agar memanggil si pemuda Mesir tersebut. Namun pemuda Mesir itu pun memang sengaja disuruh oleh Abu Nawas untuk menunggu di depan istana. Jadi mudah saja bagi Abu Nawas untuk memanggil pemuda itu untuk menghadap Baginda Raja. Setelah dihadapkan kepada Baginda Raja, pemuda Mesir itu pun ditanya oleh Baginda Raja. "Hai pemuda, ceritakanlah hal awal dirimu sejak engkau datang ke negeri ini," perintah Baginda Raja kepada pemuda itu. Dan ternyata cerita pemuda Mesir itu pun sama dengan apa yang diceritakan oleh Abu Nawas. Dan mendengar cerita pemuda Mesir itu, Baginda Raja pun semakin marah. "Kurang ajar kau Tuan Kadi. Ternyata aku telah mengangkat seorang kadi yang buruk moralnya," seru Baginda Raja dengan geram. Dan Baginda Raja pun sangat murka. Kadi yang baru itu pun lalu dipecat dan disuruh harta bendanya dirampas dan diberikan kepada pemuda Mesir tersebut. Setelah perkara selesai, kembalilah si pemuda Mesir itu dengan Abu Nawas pulang ke rumahnya. Pemuda Mesir itu pun hendak membalas kebaikan Abu Nawas. "Jangan engkau memberiku barang sesuatu pun kepadaku. Aku tidak akan menerimanya sedikit pun," kata Abu Nawas. Pemuda Mesir itu pun betul-betul mengagumi Abu Nawas. Dan ketika ia kembali ke negeri Mesir, ia pun menceritakan tentang kehebatan Abu Nawas kepada penduduk Mesir. Sehingga nama Abu Nawas pun menjadi terkenal. Ide konyol Abu Nawas ternyata mampu turunkan hujan. Di sebuah kota kecil yang ramai, namun penuh tingkah manusia aneh, hiduplah seorang pria yang terkenal karena kecerdikannya sekaligus kelucuannya. Siapa lagi kalau bukan Abu Nawas? Ia bukan orang kaya, bukan pula pejabat. Tapi satu hal yang membuatnya berbeda, yaitu akalnya selalu nyeleneh. Dan justru dari situlah sering muncul berkah yang tak terduga. Suatu hari, kota itu dilanda musim kemarau panjang. Sumur-sumur mulai mengering, sawah retak seperti kulit kerupuk, dan warga pun mulai panik. Mereka mendatangi istana untuk mengadu kepada raja. "Baginda Raja, kalau tidak segera turun hujan, kita semua bisa sengsara," keluh seorang warga. Mendengar itu, Baginda Raja pun mengelus jenggotnya. "Kita perlu seseorang yang bisa menemukan solusi, atau setidaknya menghibur rakyat agar tidak stres." Dan tiba-tiba seorang penasihat pun berkata, "Paduka yang mulia, bagaimana kalau kita panggil Abu Nawas?" Mendengar itu, raja pun tersenyum kecil. "Ah, si pembuat onar itu ya. Baiklah, panggil dia sekarang. Siapa tahu kali ini akalnya benar-benar berguna." Lalu dipanggillah Abu Nawas untuk datang ke istana. Tak lama kemudian, Abu Nawas pun datang dengan santai, memakai pakaian sederhana dan sedikit kusut. "Wahai Abu Nawas," kata Baginda Raja, "rakyat sedang kesulitan karena kemarau panjang. Apa yang bisa kau lakukan, Abu Nawas?"
Abu Nawas pun menggaruk kepalanya. Maksud Paduka, hamba harus menjadi pawang hujan ya? Betul Abu Nawas, sahut Baginda Raja. Lalu Abu Nawas pun berkata, ampun Paduka yang mulia, kalau hamba bisa mendatangkan hujan, nanti dibilang sombong. Tapi kalau hamba tidak melakukan apa-apa, nanti dibilang malas pula. Baginda Raja pun mengerutkan dahinya. Apa maksudmu Abu Nawas? Hamba punya ide yang aneh Paduka, tapi harus dituruti sepenuhnya. Dan mendengar itu, Baginda Raja pun merasa penasaran. Apa syaratnya Abu Nawas? Katakan saja. Lalu Abu Nawas pun berkata, ampun Paduka yang mulia, perintahkan semua warga untuk membawa ember kosong ke alun-alun besok pagi. Tapi ingat, harus ember yang paling bagus yang mereka punya Paduka. Dan kabar itu pun cepat menyebar ke seluruh pelosok kota. Dan esok harinya, seluruh warga pun datang membawa ember ke alun-alun. Ada yang dari tanah liat, kayu, bahkan yang dihias sangat cantik. Raja pun datang dan berbisik, Abu Nawas, lalu apa yang akan kau lakukan sekarang? Abu Nawas pun berdiri di tengah kerumunan dan berteriak, wahai warga semua, hari ini kita akan menunggu hujan bersama-sama. Dan warga pun saling berpandangan untuk menunggu hujan. Abu Nawas, menunggu hujan di bawah terik matahari begini ya? Tanya seorang warga. Abu Nawas pun mengangguk dengan serius. Betul Tuan, tapi syaratnya tidak boleh ada yang mengeluh. Awalnya semua warga pun terdiam, tapi 1 jam berlalu. 2 jam pun berlalu, matahari semakin terik. Dan seorang warga pun mulai menggerutu. Waduh, panas sekali ini. Ini dasar ide gila Abu Nawas. Dan yang lain pun ikut menggerutu. Iya, betul sekali. Mungkin Abu Nawas cuma main-main saja. Dan keributan pun mulai muncul. Baginda Raja sendiri pun mulai kesal. Abu Nawas, ini tidak masuk akal, kata Baginda Raja. Abu Nawas pun tersenyum santai. Nah, Paduka yang mulia, lihat itu kan. Dan ternyata, karena warga berkumpul, mereka mulai saling berbicara, berbagi makanan. Bahkan ada yang menawarkan air simpanan mereka kepada yang lainnya. Beberapa orang yang punya sumur masih berisi mulai mengajak tetangganya untuk berbagi. Dan Abu Nawas pun berkata, Paduka yang mulia, hujan memang belum turun, tapi lihat, hati mereka mulai turun hujan. Mereka yang tadinya pelit jadi mau berbagi. Yang tadinya diam jadi peduli Paduka. Mendengar itu, Baginda Raja pun terdiam. Lalu Abu Nawas pun melanjutkan. Paduka yang mulia, kemarau bukan hanya soal air, tapi juga ujian hati. Kalau hati kering, baru benar-benar celaka. Tapi kalau hati basah oleh kebaikan, insya Allah berkah akan datang Paduka, ujar Abu Nawas. Dan tiba-tiba angin pun berhembus. Langit yang tadinya cerah mulai mendung. Warga pun mendongak ke atas. Itu ada awan tebal tuh. Tak lama kemudian, rintik-rintik hujan pun mulai turun. Warga pun bersorak kegirangan.
menadahkan ember mereka yang sejak tadi kosong untuk diisi air hujan. Melihat itu, Baginda Raja pun tertawa bahagia. Hahaha, Abu Nawas, ini kebetulan atau memang rencanamu? Abu Nawas pun tersenyum sambil mengangkat bahunya. Paduka yang mulia, kalau hujannya itu urusan Tuhan. Tapi kalau membuat orang saling berbagi, itu yang bisa kita usahakan, Paduka, ujar Abu Nawas. Dan sejak hari itu, warga kota tak hanya bersyukur karena hujan turun, tapi juga karena mereka belajar satu hal penting dari Abu Nawas. Terkadang hal yang tampak konyol justru membawa berkah yang besar. Kisah Abu Nawas dihukum raja untuk minum air mendidih. Dikisahkan, suatu hari Abu Nawas ketahuan prajurit istana tengah menenggak minuman keras. Dengan cepat, para prajurit ini segera menangkap dan membawa Abu Nawas ke hadapan Baginda Raja. Abu Nawas, kelakuanmu masih saja tidak berubah. Selama ini aku sudah berbaik hati kepadamu. Aku sengaja meloloskanmu dari hukuman karena kamu selalu berjanji tidak akan mengulanginya. Tapi kali ini sudah tidak ada maaf bagimu. Apapun alasanmu, kamu tetap akan saya hukum, ucap Baginda Raja. Sementara Abu Nawas pun hanya terdiam. Kepalanya tertunduk tak berani menatap. Kira-kira hukuman apa yang pantas diberikan supaya Abu Nawas kapok dengan perbuatannya? Tanya Baginda Raja kepada penasihat istana. Kemudian penasihat istana pun mengusulkan bagaimana kalau Abu Nawas dihukum dengan cara minum air yang mendidih. Ternyata usulan tersebut langsung diterima oleh Baginda Raja. Usulmu bagus sekali penasihat, aku setuju denganmu, kata Baginda Raja. Seketika itu juga Abu Nawas pun langsung pucat. Tubuhnya menjadi gemetaran karena sama saja ia akan dihukum mati. Ampun Paduka yang mulia, hamba mohon keringanan hukuman, pinta Abu Nawas. Keputusanku sudah bulat Abu Nawas dan tidak bisa ditawar-tawar lagi, balas Baginda Raja. Baiklah Paduka yang mulia, kalau itu memang sudah keputusan Paduka, saya terima dengan berat hati. Tapi sebelum saya menjalani hukuman, izinkan saya menemui istri dan anak-anak saya untuk berpamitan, ujar Abu Nawas. Sejenak Baginda Raja pun terdiam. Ia heran dengan kata-kata Abu Nawas yang berpamitan. Maksudmu bagaimana ini Abu Nawas? Tanya Baginda Raja dengan heran. Begini Paduka, apabila air mendidih masuk ke dalam perut, bukan hanya lidah dan bibir saja yang akan melepuh, tapi semua organ tubuh di dalam juga ikut melepuh. Tidak menutup kemungkinan saya akan mati saat itu juga, jelas Abu Nawas. Baginda Raja pun terkejut, ia tak menyadari akan hal itu. Kasihan juga Abu Nawas, tapi masa saya harus menarik kembali ucapan saya? Itu tidak mungkin. Martabat saya sebagai raja akan jatuh, pikir Baginda Raja. Baiklah Abu Nawas, saya penuhi permintaanmu, sekarang kamu pulanglah. Tapi besok kamu harus sudah ada di sini, titah Baginda Raja. Abu Nawas pun lalu pamit pulang. Sesampainya di rumah, Abu Nawas pun memberitahukan kepada istri dan anak-anaknya tentang hukuman yang akan ia jalani. Mengapa Baginda Raja sekejam itu suamiku? Kata istri Abu Nawas tak terima. Sudahlah wahai istriku, bila memang ini sudah takdirku untuk mati, aku harap kamu dan anak-anak mengikhlaskan kepergianku, tutur Abu Nawas. Mereka lalu menangis sambil berpelukan erat.
Malam pun semakin larut, Abu Nawas masih belum dapat memejamkan matanya. Ia terus meratapi nasib yang tengah dihadapinya. Namun ia terus mencari cara bagaimana supaya bisa lolos dari hukuman Baginda Raja. Abu Nawas pun terus memutar otaknya agar ia bisa lolos dari hukuman Baginda Raja. Tiba-tiba rasa lapar mulai menghinggap di perutnya. "Wahai istriku, adakah makanan yang tersisa untukku?" tanya Abu Nawas. "Saya sudah menyiapkan sop panas di atas meja. Tapi sepertinya sekarang sudah dingin suamiku," jawab istri Abu Nawas. "Sudah dingin? Memangnya kapan kamu membuat sopnya istriku?" tanya Abu Nawas. "Tadi sewaktu habis sholat Isya. Ini kan sudah tengah malam, jadi wajar kalau sopnya sudah dingin," kata istri Abu Nawas menjelaskan. Saat itulah terbesit di otak Abu Nawas akan ide yang cemerlang. Tapi Abu Nawas sengaja tidak memberitahu kepada istrinya, sebab tidak ingin rencananya menjadi berantakan. Setelah menjelang pagi hari, Abu Nawas pun mengumpulkan para tetangganya. Dan ia pun memberitahukan kepada mereka bahwa dirinya akan dihukum mati dan ia minta agar para tetangganya itu ikut bersamanya ke istana. Berita mengejutkan ini tentu saja membuat para tetangganya pun kaget. Ia tak menyangka Baginda Raja bisa sekejam itu kepada Abu Nawas. "Abu Nawas, kamu kan dekat dengan Baginda Raja. Kenapa tidak minta ampunan darinya?" tanya mereka. "Biarlah nasi sudah menjadi bubur. Baginda Raja juga tidak akan mencabut ucapannya," terang Abu Nawas. Maka berangkatlah Abu Nawas ke istana dan didampingi keluarga dan para tetangganya. Melihat kedatangan Abu Nawas bersama orang banyak, Baginda Raja pun bertanya, "Hei Abu Nawas, kenapa kau bawa orang banyak sekali? Apakah kau hendak melawanku?" Dengan ekspresi wajah sedih, Abu Nawas pun menjawab, "Ampun Paduka yang mulia. Paduka jangan salah paham. Mereka semua adalah tetangga saya, Paduka. Mereka ingin melepas kepergian saya." Baginda Raja pun akhirnya tidak keberatan akan hal itu. "Baiklah Abu Nawas, apakah kau sudah siap menjalani hukuman?" tanya Baginda Raja. "Saya sudah siap Paduka, silakan bawa kemari air mendidihnya," balas Abu Nawas. Lalu beberapa prajurit istana pun membawakan bejana yang berisi air mendidih ke hadapan Abu Nawas. "Sekarang kamu minum air mendidih itu Abu Nawas," kata Baginda Raja. "Siap Paduka yang mulia. Tapi sebelumnya, izinkan saya meminta maaf dan berpamitan kepada keluarga saya dan para tetangga," pinta Abu Nawas. "Oh, silakan saja Abu Nawas," ucap Baginda Raja. Lalu Abu Nawas pun menghampiri istri dan anak-anaknya. Suara tangis istri dan anak-anak Abu Nawas pun menjadi pecah. Orang-orang yang hadir pun ikut bersedih. Dan tak terasa air mata Baginda Raja pun ikut menetes. Sebenarnya Baginda Raja tidak tega. Akan tetapi ia pun tidak mungkin membatalkan hukuman. Karena banyaknya tetangga yang ikut hadir, tentu saja memakan waktu yang lama. Hingga tak terasa air mendidih yang ada di dalam bejana itu pun menjadi dingin. Setelah Abu Nawas selesai berpamitan, ia pun segera mengambil air di bejana itu dan meminumnya sampai habis. Tentu saja Abu Nawas pun tidak mengalami suatu apapun, sebab air yang ada di dalam bejana itu pun sudah menjadi dingin. "Paduka yang mulia, saya sudah menjalani hukuman saya. Sekarang izinkan saya untuk pulang," pinta Abu Nawas. Melihat hal itu, Baginda Raja pun menjadi bengong. "Hei Abu Nawas, bukankah saya menyuruhmu untuk minum air mendidih?" tanya Baginda Raja. "Benar Paduka yang mulia.
Tapi air di bejana itu kan tadinya mendidih. Jangan salahkan saya kalau air ini menjadi dingin. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan, jawab Abu Nawas. Dengan kecerdikannya, Abu Nawas pun kembali lolos dari hukuman maut. Ia pun dibolehkan pulang oleh Baginda Raja bersama anak, istri, dan para tetangganya. Kisah kocak Abu Nawas, jualan akal di pasar kota Baghdad. Suatu hari, di kota Baghdad, Abu Nawas sedang berjalan-jalan di pasar. Udara sangat panas, pedagang teriak, ayam berkeliaran, dan kuda pun kentut sembarangan. Abu Nawas pun berhenti di tengah-tengah keramaian sambil berpikir. Orang-orang pada jualan. Ada yang jualan ikan, jualan kain, jualan rempah-rempah. Masa aku nggak punya barang untuk jualan? Aku harus dagang nih. Tapi daganganku harus beda dari mereka. Dan tiba-tiba Abu Nawas pun tersenyum tipis. Aha, aku akan menjual akal saja. Bukankah raja saja pernah membeli akalku 1000 dinar? Berarti ini barang akan laku keras di pasar, pikir Abu Nawas. Dan keesokan harinya, Abu Nawas pun datang ke pasar kota Baghdad sambil membawa papan yang bertuliskan, dijual akal segar dan akal rusak, pilih sesuai kebutuhan. Orang-orang yang melihat Abu Nawas pun langsung heboh. Pedagang daging berhenti menimbang, tukang kain berhenti menawar, bahkan kambing pun ikut nengok. Seorang pembeli pun penasaran dan bertanya, "Hai Abu Nawas, maksudmu ini apa? Akal itu kan gak kelihatan. Masa kau menjualnya?" Abu Nawas pun menjawab dengan tenang, "Memang tuan, akal gak kelihatan, tapi hasilnya akan terasa. Akal segar bikin hidup beres, dan akal rusak bikin hidup berantakan. Mau coba ya?" Dan pembeli itu pun penasaran. "Memangnya harganya berapa Abu Nawas?" Abu Nawas pun menjawab, "Untuk akal segar 1000 dinar tuan, dan akal rusak 100 dinar saja. Tapi kalau beli dua-duanya, dapat bonus pusing 7 keliling." Lalu datanglah pembeli pertama, yaitu seorang pria yang terkenal gampang marah. "Hei Abu Nawas, aku ini sering dimarahi istriku karena suka teriak. Kalau aku beli akal segar, memangnya aku bisa sabar nggak?" Abu Nawas pun menatap orang itu sambil pura-pura serius. "Oh bisa tuan, tapi syaratnya tiap kali istrimu marah, kau harus diam dan pura-pura tulis selama 1 jam. Dan pria itu pun berpikir, "Loh, itu bukan akal segar Abu Nawas. Itu adalah siksaan." Abu Nawas pun tertawa lebar. "Hahaha. Nah, berarti kau belum sanggup pakai akal segar tuan. Coba beli akal rusak saja. Cocok untuk pemula nih." Dan akhirnya pria itu pun membeli akal rusak. "Oke, baiklah Abu Nawas, aku beli akal rusak saja." Lalu Abu Nawas pun memberi selembar kertas yang bertuliskan, "Kalau istrimu marah, pura-puralah sibuk nyari sandal." Dan ajaibnya sejak itu, istrinya malah ketawa tiap suami pura-pura sibuk nyari sandal saat kena marah. Lalu datanglah pembeli kedua, yaitu orang yang kaya dan sangat sombong. "Hei Abu Nawas, katanya kau jual akal,
Aku mau yang paling mahal. Aku ini kan orang terpintar di kota Baghdad. Abu Nawas pun tersenyum lebar. Oh, kalau begitu, kau nggak butuh akal segar, Tuan. Kau justru butuh akal pendingin, biar kesombonganmu nggak kepanasan. Orang itu pun menjadi bingung. Akal pendingin itu apa, Abu Nawas? Abu Nawas pun menjawab, itu akal yang bikin orang sadar bahwa semakin tinggi pohon, makin banyak anginnya, Tuan. Orang kaya itu pun berpikir lama, lalu ia pun tersenyum. Itu masuk akal juga, Abu Nawas. Lalu orang itu pun membayar 2.000 dinar kepada Abu Nawas. Dan begitu orang itu pergi, Abu Nawas pun berbisik kepada pedagang sebelah. Nah, akalnya memang dingin orang itu, tapi dompetnya hangat juga. Dan kabar tentang Abu Nawas yang menjual akal di pasar kota Baghdad sampai juga ke telinga Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Dan raja pun langsung tertawa keras. Abu Nawas itu makin gila, tapi aku mau melihat dagangannya. Baginda Raja pun akhirnya datang ke pasar kota Baghdad dengan pakaian penyamaran. Namun Abu Nawas pun langsung mengenalinya, tapi ia pura-pura tidak tahu. Dan Abu Nawas pun menawarkan dagangannya kepada Baginda Raja. Wahai Tuan, mau beli akal segar, akal rusak atau campur? Baginda Raja pun bertanya, memangnya apa bedanya akal segar dan akal rusak, Abu Nawas? Abu Nawas pun menjawab dengan cepat. Akal segar membuat Baginda bijak. Akal rusak membuat Baginda bahagia tanpa alasan. Mendengar itu, Baginda Raja pun langsung tertawa terpingkal-pingkal. Hahaha. Kalau begitu, aku beri akal rusak saja, Abu Nawas. Karena kadang kalau terlalu banyak berpikir, bikin kepalaku makin sakit. Lalu Abu Nawas pun menyerahkan secarik kertas kecil kepada Baginda Raja dan bertuliskan, kalau hidup terasa berat, pura-pura lupa kalau kau raja. Dan membaca tulisan itu, Baginda Raja pun langsung tertawa terpingkal-pingkal. Hahaha, Abu Nawas, ini akal rusak paling waras yang pernah aku beli, ujar Baginda Raja. Dan sejak hari itu, tiap kali Baginda Raja merasa stres karena urusan kerajaan, ia pun langsung membaca tulisan dari Abu Nawas. Pada suatu waktu, Abu Nawas dipanggil oleh Baginda Raja Harun ar-Rasyid untuk datang ke istana. Baginda Raja ingin menguji kecerdasan Abu Nawas perihal kemampuannya dalam ilmu ceramah. Wahai Abu Nawas, mulai Jumat depan, kamu yang bertugas untuk berkhotbah, Abu Nawas, titah Baginda Raja. Waduh, tapi saya kan penyair, Paduka. Saya bukan. Kenapa, Abu Nawas? Kamu mau menolak perintahku ya? Bukan begitu, Paduka yang mulia. Tapi ada apa dengan khotib yang biasanya berkhotbah? Tapi aku mau mendengar khotbah darimu, Abu Nawas. Memangnya tidak boleh ya? Tapi apalagi, Abu Nawas? Pokoknya kamu harus berkhotbah, dan saat berkhotbah tidak boleh ada jamaah yang tertidur karena mendengar khotbah darimu, Abu Nawas, ujar Baginda Raja. Baiklah, Paduka yang mulia.
Saya akan melaksanakan titah paduka yang mulia, ujar Abu Nawas. Namun Abu Nawas pun merasa lemas dengan perintah itu. Wah, gawat nih, kata Abu Nawas saat diantar prajurit keluar gerbang istana. Gawat gimana maksudmu Abu Nawas? Bentak prajurit. Kamu mau menolak perintah paduka yang mulia Abu Nawas? Kamu mau dihukum gantung ya? Bukan begitu prajurit. Baiklah, Jumat depan saya akan berkhotbah. Keringat dingin pun membanjiri tubuh Abu Nawas. Ia sama sekali belum pernah berkhotbah. Sama sekali belum pernah berpidato di depan umum. Baik sekedar menyampaikan informasi, apalagi menasihati orang dengan ayat-ayat suci. Ia kan seorang penyair, bukan pengkhotbah. Kalau membual di warung-warung, dia sih jagonya. Kalau mengarang cerita dan melantunkan syair, itu sudah biasa. Dan sekarang, mau tidak mau, Abu Nawas harus melaksanakan perintah Baginda Raja. Sebab kalau tidak, seperti yang diketahuinya, Baginda Raja pun tidak segan-segan menghukum Abu Nawas dengan hukuman yang seberat-beratnya. Saat sholat Jumat pun tiba, Abu Nawas pun belum tahu apa yang akan dikhotbahkannya. Pikirannya masih blank. Dia datang saja ke masjid dengan pengawasan yang ketat dari prajurit-prajurit kerajaan. Kalau-kalau Abu Nawas hendak melarikan diri. Para jamaah yang telah mengetahui bahwa Abu Nawas yang akan menjadi khotib Jumat itu memiliki pikiran yang beragam. Ada yang merasa kasihan karena Abu Nawas bakal kena hukuman. Ada yang jadi malas ke masjid. Ada juga yang penasaran dengan isi khotbah yang akan dibawakan oleh Abu Nawas. Salah seorang jamaah pun memberanikan diri menegur Abu Nawas. Hai Abu Nawas, nanti akan bawakan tema apa saat berkhotbah? Belum tahu juga saya. Mau bawa temakan apa nantinya? Memangnya kamu bisa ya Abu Nawas? Sebenarnya aku merasa kasihan denganmu. Udahlah Abu Nawas, kabur aja ke negeri lain. Mumpung masih ada kesempatan. Daripada kena hukuman pancung nantinya. Abu Nawas pun makin tidak bisa berkonsentrasi. Udahlah kawan. Jangan nanya-nanya melulu. Bikin orang makin tak enak aja. Dan setelah takmir masjid memberikan pengumuman, saatnya Abu Nawas pun maju. Abu Nawas pun naik ke mimbar dengan jantung seakan mau copot. Keringat pun membanjiri wajahnya, seolah setiap saat dia habis berwudu. Mata para jamaah pun menatap tajam ke arah Abu Nawas. Mereka memandang seakan telah tiba malaikat maut menunggu perintah untuk mencabut nyawanya. Para prajurit kerajaan menatap tajam mengawasi Abu Nawas. Kalau dia melarikan diri. Suasana Jumatan pun menjadi mencekam. Abu Nawas telah berdiri di atas mimbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah pun menjawab dengan kompak dan penuh dengan konsentrasi. Tidak seperti Jumat sebelumnya, ternyata jamaah masjid pun membeludak. Banyak juga jamaah yang berdatangan dari daerah lain. Jamaah pun melober hingga ke gerbang istana.
karena mereka sangat penasaran bakal seperti apa khotbah yang akan dibawakan oleh Abu Nawas. Muadzin pun melantunkan azan. Dan di saat inilah Abu Nawas mendapatkan sebuah ide yang cemerlang tentang materi khotbahnya. Dan setelah mengucapkan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sholawat atas Nabi, Abu Nawas pun melanjutkan khotbahnya. Saudara-saudara sekalian, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Pada Jumat kali ini, apakah para hadirin tahu apa yang akan saya sampaikan? Jamaah pun kompak mengatakan tidak tahu. Abu Nawas pun menggebrak mimbar. Kok tidak tahu? Jamaah pun tercengang, begitu pula dengan Baginda Raja. Prajurit kerajaan pun semakin bersiaga. Jadi untuk apa khotib berdiri di sini kalau tidak ada yang tahu? Percuma saja dan sia-sia, tidak akan ada gunanya, lanjut Abu Nawas. Abu Nawas pun kemudian melanjutkan ceramahnya dengan penjelasan tentang kebodohan umat yang serba tidak tahu. Para hadirin sidang Jumat yang berbahagia, umat Islam harus banyak tahu, harus selalu belajar dan belajar, agar pengetahuan kita bertambah luas. Wahyu yang pertama turun adalah Iqra atau bacalah. Ini adalah perintah agar kita banyak belajar. Dan Abu Nawas pun makin bersemangat di atas mimbarnya. Dia memotivasi umat agar tidak menjadi umat yang bodoh. Untuk apa pengetahuan? Dia membukakan cakrawala kepada para jamaah. Dan para jamaah pun mendengarkan dengan antusias. Baginda Raja pun sangat senang dengan kondisi ini. Bahkan sebenarnya ia pun sayang dengan Abu Nawas. Cuma terkadang caranya itu tidak seperti orang lain. Raja punya cara tersendiri. Raja juga senang karena para jamaah tidak ada yang tertidur saat Abu Nawas menyampaikan khotbahnya. Dan baru kali ini, para jamaah terlihat sangat antusias. Selepas sholat Jumat, Baginda Raja pun memanggil Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, Jumat depan kamu lagi yang berkhotbah. Loh, kan sudah Paduka yang mulia. Hamba sudah menjalankan titah Paduka yang mulia sesuai dengan permintaan Paduka. Kilah Abu Nawas. Pokoknya harus Abu Nawas. Apa kamu mau digantung? Dan Abu Nawas pun tidak bisa mengelak dari perintah Baginda Raja. Dan ternyata Baginda Raja pun tidak mau kalah cerdik dengan Abu Nawas. Dia ingin kembali menguji seberapa cerdasnya Abu Nawas. Baginda Raja pun kemudian mengatur para jamaahnya. Kalau Abu Nawas bertanya yang sama saat berkhotbah, maka para jamaah pun disuruh menjawab tahu. Abu Nawas pun naik ke mimbar lagi. Kali ini dia menggunakan jurus yang sama. Abu Nawas sudah tidak tegang lagi. Wajahnya pun penuh dengan senyuman. Dia merasa berada di atas angin. Hadirin sidang Jumat yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kalian tahu apa yang akan saya khotbahkan? Jamaah pun menjawab, tahu. Alhamdulillah. Bagus, inilah yang dinanti-nantikan oleh para pemimpin umat sejak lama. Inilah yang diimpikan oleh baginda Nabi kita, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ditambahkan lagi di sana dan di sini tentang kondisi umat yang mulai maju tingkat peradabannya.
kita berilmu pengetahuan juga tentang kejayaan umat Islam di masa kini dan yang akan datang. Beginilah seharusnya jika kita ingin berjaya. Dan baginda raja pun hanya bisa senyum-senyum sendiri. Dia tidak menyangka Abu Nawas bisa seenteng ini lolos dari perangkapnya. Tetapi dia pun senang juga karena para jamaah tidak ada yang tertidur sama sekali. Baginda raja pun lalu memerintahkan Abu Nawas untuk berkhotbah lagi Jumat depan. Dan kali ini, ia mengatur kalau Abu Nawas menanyakan hal yang sama, maka sebagian jamaah menjawab tahu, dan sebagian jamaah lagi menjawab tidak tahu. Dan baginda raja pun merasa bahwa ini adalah jebakan yang paling top sedunia. Abu Nawas pun tidak senang dengan kondisi ini. Ia yakin baginda raja pasti sedang merencanakan sesuatu yang tidak disangkanya. Bahkan Abu Nawas sempat berpikir ia ingin melarikan diri dari negeri ini. Tapi pengawasan dari prajurit lebih ditingkatkan. Mata-mata pun disebar di seluruh penjuru. Abu Nawas pun tidak bisa berkutik. Dan tibalah hari Jumat yang ketiga. Abu Nawas pun menjadi khotib lagi dan ia pun menggunakan jurus yang sama. Pertanyaan yang serupa pun dilontarkan. Apakah kalian tahu apa yang akan saya khotbahkan? Dan sebagian jamaah menjawab tahu. Dan sebagian lagi menjawab tidak tahu. Kalau begitu, para jamaah yang tahu silakan memberitahu pada jamaah yang tidak tahu. Abu Nawas pun menambahkan bahwa kita harus menjaga kerjasama sesama umat, saling nasihat-menasihati, harus kompak bahu-membahu, mengatasi kedunguan dan kejahilan, saling tolong-menolong, memberantas kejahilan. Yang sudah tahu, harus mengajari saudaranya yang tidak tahu. Jangan sampai tenggelam dalam kegelapan. Dan Abu Nawas pun telah menyelesaikan tugasnya. Baginda raja pun akhirnya sadar bahwa Abu Nawas memang banyak akalnya. Dan ia pun mengakui kecerdikan. Suatu hari, baginda raja memerintahkan pengawalnya untuk memanggil Abu Nawas datang ke istana. Dan dalam waktu tidak terlalu lama, Abu Nawas pun sudah berada di hadapan baginda raja. "Hei, apa kabar Abu Nawas? Sudah lama kau tidak datang kemari. Apakah aku harus menunggumu lebih dulu untuk datang ke istana? Untuk melepas kangenku ini Abu Nawas." Sapa baginda raja kepada Abu Nawas untuk berbasa basi. Kalau baginda raja memanggil hamba, pasti ada apa-apanya, ucap Abu Nawas menyindir baginda raja. "Benar sekali Abu Nawas. Aku dan para menteri yang ada di sini hendak mengajakmu bermain-main sebentar. Dan santai saja Abu Nawas, sekedar untuk menghilangkan rasa stres. Namun demikian, yang namanya permainan tentu saja ada hadiah dan hukumannya. Barang siapa yang dapat melaksanakan perintahku akan mendapatkan hadiah. Dan sebaliknya, yang gagal tentu saja dia akan mendapatkan hukuman." "Apa hadiahnya baginda raja? Dan apa pula hukumannya?" tanya Abu Nawas tak sabar untuk mendengarnya. "Hadiahnya adalah sekantong uang emas. Tapi kalau gagal, hukumannya membersihkan kandang kuda selama 3 bulan. Bagaimana Abu Nawas? Sudah sesuai kan?" "Oke, titah paduka yang mulia, siap hamba laksanakan," ujar Abu Nawas. "Kalau begitu, dengar baik-baik dan camkan.
Perintahku ini berlaku pada siapa saja yang berada di sini, tidak terkecuali. Begitu aku ucapkan perintah, dalam hitungan detik kalian harus melaksanakannya. Dan barang siapa yang gagal, hukuman membersihkan kandang kuda siap menanti di depan mata. Bagaimana bisakah dimulai sekarang? Siap Paduka yang mulia, ujar para menteri secara serempak. Namun Abu Nawas agak terlambat mengucapkan kata siap. Dan si cerdik Abu Nawas ini pun mulai mencium gelagat yang tidak wajar dari permainan ini. Dan Abu Nawas pun mulai waspada. Semuanya jongkok. Baginda Raja pun memberi perintah aba-aba. Dan segera saja semua menteri yang ada di Balerung pun segera berjongkok menuruti perintah Baginda Raja. Sekarang tengkurap. Abu Nawas dan para menteri pun segera tengkurap bersama-sama. Sekarang berdiri. Para menteri dan Abu Nawas pun langsung berdiri. Dilarang menginjak karpet. Mendengar perintah Baginda Raja, Abu Nawas pun celingukan. Lantai Balerung istana itu tidak ada yang kosong dari karpet. Semua dilapisi oleh karpet. Namun, para menteri yang memang sudah diatur sebelumnya menuju ke tempat masing-masing. Ada yang naik di atas meja, di atas almari, hingga bergantungan di rantai lampu. Dan ada pula yang memeluk erat pilar istana. Pokoknya sudah tidak ada lagi tempat yang lowong buat Abu Nawas. Dalam sekejap Abu Nawas pun berpikir keras. Dan dia harus memikirkan akal untuk masalah ini. Kalau tidak, hukuman membersihkan kandang kuda selama 3 bulan sudah menanti di depan mata. Tahu sendiri kan, bagaimana baunya yang namanya kandang kuda. Tapi namanya saja Abu Nawas. Ia mempunyai 1000 akal untuk memecahkan segala masalah yang dihadapinya. Dan tiba-tiba saja Abu Nawas pun segera meloncat ke punggung Baginda Raja yang memang tidak jauh dari Abu Nawas. Dalam hitungan detik, Abu Nawas pun sudah berada di gendongan Baginda Raja. Dan Baginda Raja pun berteriak-teriak kegelian. "Lepaskan aku Abu Nawas, lepaskan!" Teriak Baginda Raja sembari berusaha keras untuk melepaskan Abu Nawas yang ada di gendongannya. Akan tetapi Abu Nawas tak mau melepaskannya, justru semakin erat memeluknya. Dan semakin Baginda Raja berusaha untuk melepaskan Abu Nawas, semakin keras pula Abu Nawas memeluk Baginda Raja. "Lepaskan aku Abu Nawas, lepaskan! Aku merasa kalah Abu Nawas," ucap Baginda Raja menyudahi lelucon yang konyol itu. Dan mau tak mau, Baginda Raja pun harus merelakan sekantong uang emasnya jatuh ke pelukan Abu Nawas. Kisah Abu Nawas menghitung umur hingga dapat sekantong keping uang emas. Dikisahkan, pada suatu hari di negeri Baghdad, Baginda Raja Harun ar-Rasyid pun berniat merayakan pesta ulang tahun kerajaan bersama dengan seluruh rakyatnya. Pada hari yang telah ditunggu-tunggu pun akhirnya tiba. Rakyat Baghdad dikumpulkan di depan istana. Raja Harun ar-Rasyid pun berdiri dan menyampaikan pesan di depan rakyatnya. "Wahai rakyatku yang tercinta, hari ini kita mengadakan pesta ulang tahun kerajaan. Aku akan memberikan hadiah kepada para fakir miskin. Aku juga akan memberi pengampunan kepada para tahanan di penjara dengan mengurangi hukumannya setengah dari sisa hukumannya," seru Baginda Raja kepada rakyatnya. Mendengar ucapan sang raja,
Tentu saja rakyat Baghdad pun bahagia. Mereka segera berpesta bersama dan menyantap aneka makanan yang telah disediakan. Tidak beberapa lama kemudian, para pengawal istana pun membagi-bagikan hadiah kepada fakir miskin. Setelah dipastikan seluruh rakyatnya mendapatkan hadiah, Baginda Raja pun memanggil para tahanan. Tahanan pertama yang mendapatkan kesempatan bernama Sofyan. Baginda Raja Harun ar-Rasyid pun langsung menanyakan perihal hukumannya kepada Sofyan. "Hei Sofyan, berapa tahun hukumanmu?" tanya Baginda Raja. "2 tahun Baginda Raja," jawab Sofyan. "Sudah berapa tahun yang kamu jalani?" tanya Baginda lagi. "Sudah 1 tahun Baginda Raja," jawab Sofyan. "Kalau begitu, sisa hukumanmu yang 1 tahun itu aku kurangi menjadi setengah tahun. Sehingga hukumanmu tinggal 6 bulan saja," jelas Baginda Raja. Selanjutnya, dipanggillah tahanan yang kedua, dan tahanan ini bernama Ali. Sang raja pun menanyakan kepada Ali hal yang sama seperti apa yang ditanyakan kepada Sofyan. "Hei Ali, berapa tahun hukumanmu?" tanya Baginda Raja. Dengan nada yang sedih, Ali pun menjawab, "Mohon ampun Baginda, hamba dihukum seumur hidup," jawab Ali. Mendengar jawaban tersebut, Baginda Raja pun menjadi bingung, harus menjawab apa untuk mengurangi hukuman Ali. Di tengah kebingungannya, akhirnya Baginda Raja pun teringat kepada Abu Nawas. Dan akhirnya dipanggillah Abu Nawas. Tak beberapa lama kemudian, Abu Nawas yang turut serta dalam pesta ulang tahun kerajaan itu pun menghampiri sang raja yang sedang kebingungan. "Hei Abu Nawas, aku ada masalah mengenai hadiah pengampunan bagi Ali. Dia dihukum seumur hidup, sedangkan aku ini akan memberikan pengampunan setengah dari sisa hukumannya. Padahal aku tidak tahu sampai umur berapa Ali akan hidup sekarang. Aku minta nasihatmu Abu Nawas. Bagaimana caranya memberi pengampunan kepada Ali dari sisa hukumannya?" jelas Baginda Raja kepada Abu Nawas. Mendengar penuturan Baginda Raja, Abu Nawas pun juga bingung. Apa bisa mengurangi umur seseorang, padahal dia sendiri tidak tahu sampai kapan umurnya, pikir Abu Nawas. "Hamba minta waktu Baginda," ujar Abu Nawas. Mendengar permintaan Abu Nawas, Baginda Raja pun akhirnya memberikan kesempatan kepada Abu Nawas untuk berpikir. Baginda Raja pun memberikan waktu sehari semalam kepada Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, jadi besok pagi kamu harus memberikan jawabannya," ucap Baginda Raja. Lalu Abu Nawas pun berpamitan kepada Baginda Raja untuk pulang. Sesampainya di rumah, Abu Nawas pun berpikir keras untuk menemukan solusi dari masalah tersebut. Namun selang beberapa waktu, tampaklah Abu Nawas telah menemukan solusi dari masalah yang dihadapi Baginda Raja. Abu Nawas pun segera masuk ke kamar untuk tidur dengan nyenyak. Pada pagi harinya, Abu Nawas pun segera menghadap Baginda Raja. "Hamba sudah mendapatkan cara untuk memecahkan masalah Ali, wahai Baginda Raja," ucap Abu Nawas. "Bagaimana caranya Abu Nawas?" tanya Baginda Raja ingin segera mengetahuinya. "Begini Baginda Raja, sebaiknya si Ali ini berada di luar penjara dan dibebaskan selama 1 hari. Lalu pada esoknya, dia dimasukkan lagi ke dalam penjara selama 1 hari pula. Lusanya juga demikian. Sehari bebas dan sehari di penjara. Begitu berlangsung terus-menerus selama umur si Ali itu Baginda," jelas Abu Nawas. Mendengar penuturan Abu Nawas,
Baginda Raja pun tersenyum bahagia. Engkau memang pandai, Abu Nawas. Kalau begitu kamu juga patut kuberikan hadiah, yaitu sekantung keping uang emas, ujar Baginda Raja. Dengan wajah bahagia, akhirnya Abu Nawas pun pulang dengan membawa sekantong keping uang emas dari Baginda Raja.